Now, today we will talk about the process and step of translation. Ya, ini dibuat khusus untuk our translation class. Okay, so let's see the first one. When we are studying process of translation, ya seperti yang dikatakan sebelumnya, the process of translation is operational. We do something with that. It transfers meaning. Remember, yang kita transfer adalah meaning, artinya adalah inti pesan dan segala macam. Jadi we are not transferring the grammar sebagai yang utama. We are not transferring the words atau structure atau apapun itu kata-katanya, tapi yang kita sampaikan ke orang lain adalah meaning. Caranya adalah by converting written ideas expressed in one language. Karena yang spoken kemarin kita mengatakan itu adalah bagian dari interpretation. Yeah. Expressed in one language to another language from source language. Ini istilahnya. Jadi source language dan target language. Okay, the main purpose is to convey the information and to convince the reader with the author's special innovative authoritative method of translation which reflects the quality of naturalness. Nah, tujuan akhir dalam sebuah penerjemahan tadi adalah when we are trying to transfer the meaning, the message, maka salah satu hal yang muncul adalah the quality of naturalness. Ya, jadi ketika orang baca, orang merasa itu bukan hasil terjemahan, itu adalah memang dari bahasanya dia sendiri. Okay, so when we are doing the process of translation, maka the first thing that we have to do adalah choosing a method of approach. Ketika kita mau menerjemahkan, melaksanakan proses of translation, maka kita akan, walaupun mungkin tidak difikirkan, maka secara tidak langsung kita akan memilih metode translation. Ya, secara garis besar, there are two main approaches to translating. Ada dua yang besar. The first one is translating sentence by sentence of a paragraph or a chapter. Ya, jadi kita akan menerjemahkannya per kalimat, per kalimat. Dan biasanya kalau kita menggunakan aplikasi seperti SDL Trados, salah satu aplikasi berbayar atau MemoQ namanya, kita akan salah satu yang kita pakai adalah nanti akan terpecah menjadi barisan kalimat-kalimat yang tersusun dan itu yang kita terjemahkan. Nah, ini adalah the first method, sentence by sentence. Why? Ini ditujukan supaya we can get the feel and tone of the text that it requires conscious review of text by reading it in source language. Jadi biasanya kita akan membaca text by text supaya kemudian teks tersebut bisa kita susun untuk mendapatkan terjemahan yang bagus. Ya, terus apakah bisa method ini digunakan for any kinds of text? Of course not. Jadi ketika kita memilih method itu disesuaikan dengan the text that we want to translate. The text that we want to translate, ya. Okay, nah this method is suitable for the literary text. Yang kedua adalah involves reading the whole text for 2 or 3 times. Ya, jadi metode yang pertama tadi per kalimat. Kalau yang ini kita akan diminta untuk membaca keseluruhan teksnya 2 atau 3 kali sampai kemudian we find the intention, register, and tone. Jadi akhirnya kita tahu intention dan segala macamnya terkait dengan teks tersebut. Dan ini juga dimaksudkan untuk mark the difficult words and passages. Dan dari sini kita juga nanti akan mengetahui secara sekilas bagian mana sih yang agak sulit penerjemahannya. Ya. Baru setelah kemudian itu kita proceed dengan translating the text. Ya. Kemudian jenis teks yang seperti ini biasanya more suitable for technical or institutional text. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menerjemahkan jurnal atau skripsi orang misalnya, maka kita biasanya akan menggunakan yang jenis yang kedua ini. Ya. Yang pertama itu seringnya dianggap sebagai cara yang lebih mudah karena mereka hanya melihat per kalimat kemudian disatukan. Terus yang kedua ini lebih dianggap lebih sulit daripada yang pertama. Tapi yang pertama ini mungkin terlihat lebih mudah, hanya saja dia punya efek-efeknya adalah kadang-kadang ketika kalimat per kalimat tadi kita susun kemudian di akhir kita baca, sometimes we find ada yang sepertinya tidak nyambung atau kata-katanya yang kurang sesuai, sehingga kalau ketika orang membaca terjemahan kita, orang akan membaca seolah-olah ya itu adalah hasil terjemahan, bukan hasil dari bahasa mereka sendiri sebagai target language-nya. That's it. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah the first process adalah choosing the right method.
ya, for doing the translation. Nah, kemudian proses yang kita lakukan dalam doing the translation setelah kita memilih method itu adalah meyakinkan bahwa terjemahan kita itu sudah memenuhi semua levels in translation. Ya, jadi proses-proses yang kita pilih tadi, step-stepnya itu tadi harus memenuhi semua level of translation sampai ke level yang tertinggi. Nanti akan kita bahas. Oke, the first level yang harus dilalui adalah the textual level. Ya, which involves working on the source language text level. Okay, in this level of language where conversions are made intuitively and automatically. The source language grammar is translated into target language equivalent and lexical units are translated in the sense that is appropriate to the to the context. Jadi pada tahapan ini, pada level ini kita masih menerjemahkan teks itu sebagai teksnya sendiri. Maksudnya adalah apapun grammar yang kita lihat itu yang kemudian kita coba untuk adopsi di target language-nya. Jadi ini adalah secara sederhana ini lebih ke arah yang literal translation, terjemahan sesuai dengan teks yang ada itu. Ini adalah the first level. Nah, level yang kedua adalah referential level. Berbeda dengan yang tadi, walaupun ini masih ada hubungannya. At this level, the translation mentally sorts out the text. Yeah, it is the level of objects and events, real or imaginary, which are progressively visualized and built up for comprehension and reproduction process. Yeah, this level is also called the factual level of translating. Nah, setelah level yang pertama tadi kita menerjemahkannya hanya pada level yang secara tekstual saja, secara teksnya. Maka untuk yang ini kita kemudian akan melihat terjemahan tadi sesuai nggak dengan konteks di mana teks itu berada. Sama seperti yang kemarin human itu adalah animal. Nah, dalam textual level kita akan menerjemahkan animal itu sebagai hewan. Ketika dia masuk ke dalam level yang referential level ini, maka kita akan bisa menerjemahkan animal itu sebagai makhluk. That's it. Nah, itu berada di yang namanya referential level. Nah, proses penerjemahan kita harus mencapai level ini setelah level yang pertama tadi. Oke, the next level itu adalah cohesive level. Ya, cohesive level ini adalah ketika tadi kita menerjemahkan yang per kalimat misalnya atau per kata, kemudian dia masukkan ke dalam konteks, maka kita harus, ini agak panjang, nanti silahkan dibaca. Intinya adalah in this level kita akan membuat bahwa kalimat-kalimat yang kita munculkan di awal itu akan searah, akan nyambung dengan kalimat yang di tengah dan kalimat yang di akhir, sehingga terjemahan kita itu akan menjadi sebuah terjemahan yang utuh. Ya, dia tidak, ketika kita baca awal dan akhir misalnya, tidak ada yang bertentangan karena mereka nyambung. Nah, cara untuk nyambungnya itu kita akan menggunakan connective words seperti conjunction, enumeration, reiteration, definite articles, dan bla bla bla. Sehingga ketika orang baca, orang akan melihat bahwa alur kita itu nyambung dari awal sampai habis. That's it ya. Dan ini adalah yang namanya cohesive level. Oke, that's it. Jadi proses penerjemahan kita adalah, jangan lupa, salah satu prosesnya adalah untuk membuat semua bagian dari terjemahan kita itu nyambung satu sama lain. Dan level yang terakhir, ya, level tertinggi adalah the level of naturalness. Ini adalah level di mana writer or speaker uses his special way of writing in an ordinary language, employing common grammar, idioms, and words in a particular situation. Dia akan menggunakan bahasa, jadi dari terjemahan kita yang sebelumnya itu, setelah dari lexical, kemudian contextual, kemudian kita masukkan ke dalam kohesifnya, maka kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Ini biasanya adalah di bagian yang revisionnya. Level of naturalness adalah di mana seorang pembaca itu ketika dia membaca terjemahan kita, dia merasa bahwa terjemahan kita itu bukan hasil terjemahan, tapi memang berada di bahasa itu secara awal, dari awal sampai habis memang bentuknya kayak gitu. Caranya adalah kita akan menggunakan, misalnya yang sebelumnya tidak ada idioms, maka kita akan memasukkan idioms misalnya, dan sejenisnya, sehingga ketika orang membaca,
maka orang tidak akan melihat itu sebagai terjemahan karena kita sudah memasukkan idiom atau expression yang memang sesuai dengan bahasa targetnya. Alurnya, orang akan membaca dan merasa bahwa bacaan itu bukan hasil terjemahan. Teks itu memang dari awal adalah dalam bahasa mereka. Itu adalah level of naturalness. That's it. Nah, level itu yang harus terpenuhi dalam proses-proses penerjemahan kita. Nah, kalau yang tadi mungkin mendapatkan dari source yang sama. Saya mendapatkan ini dari professional translators. Beberapa proses yang bisa melibatkan method dan juga level tadi adalah ada beberapa. Yang pertama yang namanya scope out. Ini yang kita bilang baca dulu sekilas, ya. Jadi the first step is to get a feel. Jadi supaya kita tahu apa yang kita terjemahkan, otomatis kita akan membaca secara sekilas dulu apa sih yang ingin kita terjemahkan. Jadi kita tahu apa yang kita terjemahkan, dengan begitu kita akan mendapatkan get feel bagaimana sih seharusnya teks ini diterjemahkan. Oke, yang kedua adalah initial translation, seperti yang tadi your friends bilang. Ya, dia akan memotong-motong, tapi ini bukan satu kepastian ya. Ini adalah contoh saja. Typically katanya, ini adalah 5 atau 10 words at a time. Kadang-kadang untuk yang sudah sering melakukan penerjemahan bisa bertambah sampai 15 sampai 20 kata. Oke. Nah, untuk beberapa yang mungkin sudah pernah mencoba atau nanti akan mencoba, kalau you are using tools seperti yang saya bilang tadi, MemoQ atau SDL Trados, maka dia akan memotong-motong kata-kata ini sesuai dengan konteks yang akan memudahkan kita doing the translation. Ya, yang penting adalah kalau you are doing this manually, pastikan bahwa every chunk, every potongan yang you do to the text itu harus meaningful, dan potongannya itu tidak boleh dilakukan pada kalimat yang kalimat selanjutnya itu masih merupakan sambungan yang sangat terkait erat dengan previous text. Ya, harus benar-benar dipotong dengan yang meaningful. Nah, itu gunanya yang get the feel di awal tadi. Yang selanjutnya adalah setelah kita selesai menerjemahkannya, maka kita akan melakukan reviewing the accuracy. Ini ya, kita mau cari di buku yang isinya teori ataupun kita tanyakan ke professional translators, mereka akan menggunakan hal yang sama. Jadi ada yang namanya reviewing, dan reviewing ini mereka akan comparing the translation result dengan the original atau source text. Ya, gunanya apa? The primary goal adalah to confirm bahwa semua yang ada di source language atau the source text itu semuanya sudah diterjemahkan ke dalam target language. Ya, itu adalah yang pertama, memastikan bahwa semuanya sudah diterjemahkan. Kegunaan yang kedua adalah untuk memastikan sekali lagi bahwa tidak ada misinterpretation atau mistranslation sehingga mendapatkan meaning yang salah. Terus berapa lama biasanya reviewing? Oke, kalau nanti kalian punya banyak waktu untuk menerjemahkan, misalnya ada sebuah teks selesai hari ini, maka reviewnya jangan langsung di hari yang sama. Skip dulu sekitar 2 atau 3 hari, baru baca lagi, bandingkan dengan teks yang aslinya. Alasannya adalah kalau misalnya kalian mereview di hari yang sama, maka biasanya you cannot find the difference. Ya, karena apapun yang kalian tuliskan sebagai hasil terjemahan pada saat itu adalah sesuatu yang memang yang kita anggap benar. Cuman ketika 2 atau 3 hari kemudian biasanya akan kelihatan, oh ternyata I made a mistake, ada kesalahan di sini. Baru kemudian itu nanti yang akan kita lakukan. Ini yang saya bilang. Ya, jadi take a break tadi, review tadi, prosesnya adalah ya, put the translation aside. Kalau dia bilang should be a few hours or overnight, ini kalau misalnya kita mau cepat. Tapi kalau misalnya kita mau lebih pasti lagi, seperti tadi sekitar 2 atau 3 hari. Karena dengan begitu kita memori kita terkait dengan terjemahan kita yang barusan itu agak sedikit berkurang dan kita akan menyadari kesalahannya dengan lebih jelas. Ya, ini purely to clear the mind. Karena ini yang nanti akan melihat bagaimana kemudian kita melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir adalah refine the translation wording. Ini adalah bagian revision kalau di bagian teori tadi. Ya, jadi kalau di beberapa buku mereka akan menggunakan istilah revision. Kalau di sini dia menggunakan istilah refine.
Gunanya adalah ya, 1 untuk memperbaiki kesalahan yang tadi sudah kita buat. 2 ya, setelah kesalahan-kesalahan yang tadi sudah kita lakukan itu sudah kita perbaiki, maka kita akan melakukan yang namanya polish. Polish itu maksudnya apa? Tadi membuat terjemahan itu seolah-olah bukan hasil terjemahan atau senatural mungkin ketika dibaca oleh orang yang membaca hasil terjemahan kita. Jadi setelah kita lakukan revision, setelah kita lakukan revisi terhadap terjemahan kita, sudah tidak ada yang salah misalnya, maka kita akan lanjut ke tahap terakhir, itu adalah polishing. Itu adalah bagian dari refining. Polishing adalah memoles supaya terjemahan kita natural, terjemahan kita alami orang bacanya. Jadi tidak ada lagi yang wah ini kayaknya hasil terjemahan nih. Enggak, itu tidak akan ada kalau misalnya sudah kita polish. Oke. Nah, ini adalah salah satu exercise yang akan kita lakukan. I will give you time to do this and then we can check this together. Untuk materinya sudah selesai. So, good luck for the exercise. And I'll give you time to read and do this one.